Mari kita lebih dulu melihat langsung silsilah keluarga Prabowo berikut ini. Dari garis ayah Pak Prabowo yang paling mudah ditelusuri adalah sampai ke garis ayah dari kakeknya, yakni Raden Tumenggung Mangkuprojo. Kakek buyutnya ini adalah anak dari Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, seorang panglima laskar di Ponegoro yang berasal dari keturunan pejabat wilayah Banyumas. Salah satu anak dari Tumenggung Mangkuprojo adalah Margono, atau lengkapnya Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, yang lahir di Probolinggo tahun 1894 dan meninggal tahun 1978. Salah satu anggota dari panitia penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Margono menjadi Dewan Pertimbangan Agung tahun 1945 setelah proklamasi, yang tugasnya adalah memberi nasihat tentang negara dan urusan luar negeri kepada Presiden. Hanya saja, ia mundur 2 bulan kemudian. Setelah itu, ia mendirikan Bank Negara Indonesia yang diresmikan tahun 1946 dan menjadi direktur pertamanya. Setelah kolonial cabut, Margono diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Bisa dibilang, Margono ini dekat dengan Soekarno. Istri Margono alias Nenek Prabowo bernama Raden Nganten Suratmi Siswodiharjo. Raden Wirawijaya III, keturunan dari Raden Wirawijoyo II, bangsawan Mataram yang ikut berperang di pihak Diponegoro. Yang jika ditarik ke atas beregenerasi, maka ujungnya adalah Brajumi Nartani, yang konon merupakan putri Ki Ageng Pemanahan, pendiri dinasti Mataram Islam. Dari sinilah banyak yang mengatakan Prabowo memiliki garis keturunan dari Sunan Giri. Mendiang Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Soehardi juga pernah mengatakan bahwa Prabowo masih keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Margono memiliki 3 anak. 2 diantaranya meninggal saat terjadi Perang Lengkong tahun 1946 bernama Subianto dan Sujono. Yang masih hidup adalah anak sulungnya bernama Sumitro Joyo Hadikusumo. Lahir di Kebumen tahun 1917, Sumitro selalu bersanding dengan ayahnya di dunia politik. Tahun 1946, ia sudah menjadi delegasi Indonesia di Rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Menteri Ekonomi. Sumitro memang seorang ekonom terkenal. Setelah kemerdekaan, ia menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun 1950. Meski sempat melakukan program yang menguntungkan pengusaha pribumi dengan mengorbankan kelas pedagang Indonesia Tionghoa, Sumitro sebenarnya peminat ekonomi pasar bebas ala Barat. Sumitro sempat dicurigai melakukan korupsi terkait penggalangan dana PSI untuk pemilu 1955, membuatnya dipanggil 2 kali. Panggilan ketiga dilakukan terkait hubungannya dengan seorang pengusaha yang dipenjara karena suap. Tapi, ia menolak pemanggilan tersebut dan malah lari ke Sumatera Barat, berlindung di Dewan Banteng, dewan yang dibentuk oleh komandan militer provinsi yang tidak puas dengan kekuasaan Soekarno. Tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI terbentuk di Sumatera sebagai tandingan dari pemerintahan pusat yang ada di Jawa. Sumitro terlibat dan berhubungan dengan pejabat negara luar untuk mendapatkan pendanaan. Karena dugaan pemberontakan inilah, Sumitro dan seluruh anggota keluarganya diasingkan ke luar negeri. Ia baru kembali ke Indonesia saat kejatuhan Soekarno tahun 1966. Soeharto lalu memanggilnya untuk diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Tahun 1973, diangkatlah dia menjadi Menteri Riset. Lewat koneksi politiknya, Sumitro membangun jaringan ke Eropa dan Amerika, juga menjadi pioner dalam kebangkitan konglomerat Indonesia.